Belum dinyalakan rekamannya, Pak, diulang. Nah, kita awali aidza mitsna. Apakah apabila kami mitsna dalam keadaan mati wa kunna turaban dan kami semua telah menjadi tanah dan juga tulang belulang, kami semua lamadinun. Lamadinun itu dari kata-kata dana din nanti menjadi din seperti maliki yaumiddin. Allah itu sebagai raja hari pembalasan. Artinya, apakah kami semua itu akan memperoleh balasan? Di sini ditafsirkan la muhasabuna. Apakah kami semua akan dihisab? Itu pertanyaan orang-orang kafir Mekah saat itu. Demikian juga menurut Ibnu Abbas disebutkan lamu jayyuna bi a'malina. Apakah kami semua akan dibalas dengan sebab amal-amal kami dahulu, diakibatkan perbuatan-perbuatan kami dahulu? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang yang memang tidak percaya ada kehidupan akhirat. Yang mengatakan seperti ini bukan zaman dahulu saja, sekarang juga begitu. Artinya sifat karakter kekafiran itu sejak zaman dahulu sampai sekarang begitu saja sama. Tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Karena memang belum dialami. Gitu kan. Susah membayangkan. Susah mengabstrakkan. Hal kehidupan ini banyak juga yang abstrak-abstrak. Mengapa untuk yang persoalan akhirat mereka sulit membayangkan, mengabstrakkan. Padahal gambaran kehidupan nyata ini itu memberi petunjuk bahwa sesuatu yang niscaya kehidupan, pembalasan itu, pertanggungjawaban itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini terjadi dialog di antara para penghuni surga, orang-orang yang beriman tentu saja. Qala hal antum muttaliun ay musyrikuna. Apakah kalian semua wahai satu teman kepada teman yang lainnya di surga itu, karena di sana kan bebas dalam keadaan santai, ngobrol, bercerita tentang pengalaman-pengalaman waktu di dunia saat ini, usaha yang keras dilakukan dan sebagainya. Nah, saat itu coba, apakah kalian mau melihat itu neraka gitu kan? Lihat teman-teman kita yang dulu sama-sama di dunia, tetapi sekarang jadi penghuni neraka. Jadi memang antara surga dan neraka itu bisa saling terjadi komunikasi, bisa melihat. Nanti satu waktu diceritakan dalam ayat yang lain, itu penghuni neraka juga bisa minta minum gitu kepada orang yang ada di surga. Nah, bagaimana hakikatnya, bagaimana caranya, wallahu alam. Secara fisiknya itu sulit, tidak tahu kita. Tetapi Al-Quran menceritakan begitu, terjadi dialog, terjadi komunikasi antara penghuni surga dan neraka. Nah, di sini salah satunya menceritakan itu. Mari kita lihat tuh teman-teman kita yang dahulu waktu di dunia kita sama-sama, kita kenal, kita tetanggaan. Tetapi di akhirat beda nasib. Yang kita masuk ke surga, sedangkan tetangga kita, teman kita, rekan kerja kita misalnya sekarang sedang di neraka jahim. Yaqulul mu'minu li ashabi wa julasaihi min ahlil jannah. Fattola'a parwahu fi sawa'il jahim. Maka dia melihat ke dalam neraka jahim itu, dia mendapati temannya itu fi sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka jahim. Lihat temannya dahulu itu sedang ya menderita, pasti. Kalau yang di dalam neraka itu penderitaan yang dialami oleh temannya. Tidak bisa menolong juga pasti di sini. Kemudian kata penghuni surga tadi, qala tallahi, berkata si orang yang melihat ke temannya yang di neraka, demi Allah, sesungguhnya kita hampir saja kamu dulu. Laturdin itu menjadikan aku jadi celaka. Yaqulul mu'minu mukhatiban lil kafir, wallahi in kita latuhlikanni law ata'tuka. Demi Allah, hampir saja, sesungguhnya hampir saja kamu dahulu mencelakakanku kalaulah aku mengikuti ajakanmu.
Itu kata orang yang melihat menengok-nengok ke dalam neraka. Walaulah nikmatu Rabbi, kalaulah tidak ada nikmat Tuhan. Nah, ini kita maka sering menyatakan hidayah itu nikmat. Karena dalam Al-Quran juga menurut Allah disebutkan begitu. Yang menyebabkan dia itu tidak terperosok ke dalam neraka itu karena nikmat Tuhan. Tentu yang dimaksud di sini bukan makanan, bukan uang yang banyak, tetapi adalah hidayah. Hidayah yang bisa kita rasakan, yang akan menuntun kita pada waktu yang bersamaan, pada prime time, gitu kan, waktu utama seperti antara maghrib dan isya itu waktu-waktu utama. Kalau orang yang memperoleh hidayah itu perginya ke masjid, kalau yang tidak memperoleh hidayah ke tempat yang banyak setannya atau banyak ajakan kemaksiatan misalnya. Itu yang membedakan. Sebetulnya waktunya sama, umur kita sama, tetapi pikiran kita yang berbeda. Kemana yang akan kita tuju? In kita la turdin, walaula nikmat rabbi lakuntu minal muhdarin, gitu. Walaula fadlullahi alayya lakuntu mislaka fi sawa'il jahim haitsu anta. Kalaulah aku bukan karena karunia dari Allah, maka tentu saja aku seperti engkau berada di sawa'il jahim, dimanapun Anda berada. Itu menurut orang yang melihat. Kemudian setelah itu melihat-lihat, nengok-nengok, ini menceritakan kondisi orang-orang surga itu. Setelah menengok-nengok, lihat dan ngajak ngobrol kepada penghuni neraka tadi, penghuni surga itu setelah apa istilahnya melihat penghuni surga sambil melihatnya itu dengan kata-kata ini kan apa bahasa Sundanya mengajejeleh gitu kan. Melecehkan, ya tah rasakan yang dahulu kelakuan itu seperti itu gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke sesama penghuni surga, terjadilah obrolan di sini seperti ini. Apama nahnu bimayyitin? Apakah kita semua ini penghuni surga ini tidak akan mati lagi? Tidak akan jadi mayat-mayat lagi gitu kan. Illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kecuali kematian kita semua dahulu dalam kondisi waktu di dunia. Dan kita pun tidak akan disiksa lagi setelah melihat, loh kok di neraka itu penuh siksaan seperti itu. Sedangkan di surga ini boro-boro ada siksaan, kematian pun tidak ada. Karena memang di neraka juga dikatakan tidak ada kematian. Seperti dalam surat Sabis kan, la yumitu fiha wala yahya, tidak mati, tidak hidup, itu orang neraka itu. Nah, apalagi kalau di surga tidak ada kematian dan hidup terus kalau di surga itu. Artinya bisa menikmati suasana, bisa menikmati keadaan saat itu terus-terusan. Dan yang jelas kehidupan ini beda dengan di neraka. Kalau di neraka tidak hidup, tidak mati, tetapi ya karena siksaan itu. Kalau kita semua ini, wama nahnu bimu'adzabin, kita ini tidak disiksa selama-lamanya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam istilah Quran itu, kalau untuk menceritakan kekekalan penghuni surga ataupun penghuni neraka menggunakan kata-kata kholidun. Kholada itu ya kekal juga kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau untuk menyatakan bahwa Allah juga kekal, itu tidak menggunakan kata kholid, tapi bako. Atau wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, misalnya begitu. Dan Tuhanmu itu adalah bako, kekal juga diartikan dalam bahasa Indonesia. Tapi kekekalan Allah itu beda dengan kekal makhluk. Untuk memisahkan bahwa sifat Allah itu bako, itu sebagai salah satu sifat dalam sifat aqaid juga, wujud kidam bako misalnya. Nah, itu maksudnya kekal khusus bagi Allah. Tapi untuk penghuni surga itu kekal menggunakan istilah kholad.
Kholada itu artinya kekal juga. Nah, dalam hal ini tentu saja ada beda kekekalan Allah dan kekekalan makhluk. Dengan istilah yang dibedakan juga oleh Allah. Kemudian hadza min kalamil mu'mini itu adalah ucapan orang-orang yang beriman bima aqahullahu minal khuldi, karena Allah berikan kepada dia itu kekekalan fil jannati wal iqamati bidaril karomah, itu karena dia bisa hidup di surga dan iqamah, artinya iqamah itu mukim, bertinggal bidaril karomah, di negeri yang penuh kemuliaan. La mautun fiha wala azabun. Tidak ada kematian di dalam surga, wala azabun, dan juga tidak ada siksaan. Walihadza qala, karena itulah maka berkata penghuni surga tadi, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya inilah lahuwa, sungguh ini al-fawz itu adalah kemenangan yang sangat besar, sangat agung. Itu ucapan para penghuni surga yang merasakan kenyamanan dan nikmat Allah yang demikian besar. Karena waktu di dunia dianugerahi nikmat, yaitu nikmat hidayah. Berujung kepada nikmat yang lebih besar lagi nanti, kenikmatan di surga. Yang seperti kita ketahui di surga itu kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan minumlah dengan penuh nikmat, dengan penuh kelezatan disebabkan bima kuntum ta'malun, apa-apa yang kalian perbuat. Jadi kita masuk ke dalam surga juga adalah salah satunya yang mengantarkan itu adalah amal-amalan. Memang karcis masuk surga itu adalah keimanan. Iman itu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga itu. Tetapi iman yang disertai dengan perbuatan, dengan amal itu yang juga sebagai penyebab kita memperoleh tingkatan-tingkatan yang berbeda nanti di dalam surga itu. Orang-orang kafir juga, orang-orang penghuni neraka juga berbuat juga. Mungkin beriman tapi imannya salah tempat, maka disebut dolim gitu kan. Salah menempatkan iman kepada bukan Allah. Dan berbuat juga, berkarya juga. Tapi karena tidak ada iman, karyanya itu tidak berharga di hadapan Allah. Apa manah nabi mayyitin dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini limisli hadza falyamalil amil. Untuk inilah, seumpama inilah, maka hendaklah berbuat, beramal orang-orang yang bisa beramal. Ini ucapan orang-orang penghuni surga. Sebagaimana ucapan ini juga suka disampaikan oleh orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid itu mereka semua itu langsung menurut satu riwayat masuk ke surga mereka. Walaupun belum secara langsung menikmati surga. Memperoleh kehormatan yang demikian agung di alam kuburnya, dan selalu mengucapkan ucapan mirip-mirip ini. Wah, hendaklah ada yang mengikuti jejak saya. Jadi ingin orang-orang yang berbuat baik itu selalu begitu sifatnya itu. Ingin supaya ada yang mengikuti. Termasuk para syuhada tadi itu. Mereka yang mati syahid waktu di alam kuburnya karena memperoleh kenikmatan penghormatan dari Allah yang demikian besar, selalu mengucapkan ingin supaya saya diikuti, jejak saya itu diikuti oleh orang-orang lain yang seperti saya. Jadi memang salah satu sifat orang Islam itu begitu. Jangan ingin sendirian masuk surga, tapi harus ngajak yang lain. Nah, itu dakwah, konsep dakwah dalam ajaran Islam. Bahwa jangan ingin menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga ajak yang lain. Kecuali yang diajaknya tidak mau, itu urusan dia. Karena kata Nabi juga, seluruh manusia itu akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Nah, yang tidak mau itu yang begitu. Kalau diajak tidak mau. Diingatkan, juga dia negdrog gue gitu kan. Berarti tidak mau itu dia. Biarkan saja, bukan urusan kita. Kemudian
rangkaian ayat berikutnya. Adzalika khairun. Apakah itu yang telah diberikan, dinikmati oleh orang-orang yang tadi sambil bercengkrama wisata, boleh katakan tanda itu wisata ke sambil lihat neraka itu kan, kemudian ngobrol lagi. Khairun, apakah lebih baik mereka nuzulan kedudukannya, amma syajaratuz zakum, atau itu buah pohon zakum. Artinya di sini sebagai kiasan mazhab juga bahwa yang dimaksud tentu saja itu para penghuni neraka. Yang mana para penghuni neraka itu dalam keseharian mereka juga tetap lapar, mereka juga tetap haus, perlu makan, perlu minum. Tetapi makanan yang disajikan bagi mereka tidak ada pilihan lain kecuali sajaratuz zakum, itu pohon zakum. Yang digambarkan di sini itu seperti nanti disebutkan di belakang. Nah, pohon zakum itu kami jadikan sebagai fitnah. Nah, kata-kata fitnah itu berbagai macam arti nanti. Ada yang biasa diartikan dengan ujian itu bagi orang-orang yang beriman, yang baik, kemudian dikasih penyakit misalnya atau dikasih sesuatu yang tidak mengenakan, itu masuk kelompok fitnah. Bahkan sebetulnya seperti bala juga itu. Bala juga sesungguhnya ujian, tetapi ujian bala itu bisa dalam pengertian mengenakan, bisa tidak mengenakan. Diberi harta, diberi kekuasaan, sebetulnya bala juga itu. Ujian juga itu kan. Atau diberi kekurangan harta, diberi kekurangan kesehatan, itu juga adalah bala. Nah, dalam hal ini fitnah itu lebih sebagai siksaan bagi para penghuni neraka. Fitnatan sebagai fitnah, siksaan lidzalimin, untuk orang-orang yang zalim. Allah berfirman, ahadzalladzi dzakarahu min na'imil jannah wa ma fiha min ma'kala wa masyariba wa manakiha wa ghairuhu dzalika minal milad. Artinya Allah membandingkan antara orang-orang yang tadi sudah diberi kenikmatan sehingga menjadi penghuni surga dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Fitnatal lidzalimin. Innaha, sesungguhnya itu pohon zakum itu syajaratun, pohon, takhruju fi asli jahim, yang tumbuh itu dari dasar neraka jahim. Wah, wallahu alam itu luasnya seperti apa? Neraka jahim itu juga luas, tetapi dari dasar neraka jahim itu juga tumbuh pohon zakum. Yang disebutkan, digambarkan di sini, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, yang mana mayangnya itu dari pohon zakum itu seperti kepala-kepala setan. Nah, ini pengertian seperti kepala-kepala setan itu bisa diartikan setan dalam pengertiannya itu makhluk yang gaib, yang suka menggoda kita, yang suka mendorong kita ke perbuatan-perbuatan yang negatif. Tetapi dalam sejumlah tafsir juga disebutkan bisa jadi seperti ada ular-ular yang dinamai juga seperti setan juga. Ular-ular yang warna atau bentuk rupanya menjijikkan gitu kan, dan jadi tanah Arab maksudnya, dan tidak disukai tentu saja. Kemudian juga ada pohon yang disebut pohon syaiton juga, yang juga itu tidak bagus, tidak disukai oleh orang-orang Arab. Sehingga di sini memang pengertian ru'usus syaitan itu dalam dua pemahaman bisa berarti itu memang seperti kepala-kepala setan, dalam arti setan-setan yang bergentayangan dalam kehidupan ini. Bisa juga arti hakikinya itu seperti binatang maupun pohon-pohon yang saat itu banyak bertebaran di Mekah, Madinah. Nah, di sini kalau yang dikaitkan dengan pengertian setan sebagai makhluk gaib itu syu'ur syayatini qaimatun ilas sama. Memang itu rambut-rambut atau kepala-kepala setan itu disebutkan qaimatun ilas sama. Jadi apa ya? Memanjang sampai ke langit. Artinya gambaran setan itu, setan yang secara hakiki disebutkan dalam tafsir ini,
itu tidak menjijikkan, menakutkan, karena kepala-kepala mereka itu sampai menjulang ke langit-langit. Ke langit maksudnya, bukan langit-langit ini. Ke langit begitu. Wa innama syabbaha bi syatin wa illam takun ma'rufatan indal khatibin li'annahu qad istaqarra bin nufusi anna syayatina qabihatul mandar. Nah, walaupun memang itu juga hanya perkiraan ahli tafsir saja, bahwa kepala-kepala setan itu sampai menjuntai, menjulang ke langit-langit kan, dan dalam keadaan buruk rupa, tetapi memang hakikatnya kita manusia tidak tahu seperti apa wajah-wajah setan yang dimaksud di sini. Nah, Allah membuat perumpamaan ini li'annahu qad istaqarra. Tetapi perumpamaan ini adalah untuk menetapkan pin nufusi dalam jiwa-jiwa kita, dalam pemahaman-pemahaman kita, anna syayatina, semuanya setan-setan itu pada dasarnya memang qabihatul mandor. Sangat jelek, tidak nyaman, tidak enak dipandang. Ini menggambarkan memang setan itu tidak enak dipandang kalau kita melihat langsung. Karena kita tidak melihat langsung, maka kita bahkan suka bersahabat dengan setan. Ya, kalau dilihat secara kasat mata, kita mampu melihat dia itu yang suka mendekat-dekat ke kita itu buruk rupa dan tidak dipandang. Gitu menurut penjelasan di sini. Sehingga mengapa Allah menyerupakan, membuat tamsil pohon jakum itu seperti kepala-kepala setan. Sudah buruk rupa, tidak enak rasanya, pahit. Gitu. Kemudian di ayat berikutnya, فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا وَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Maka sesungguhnya penghuni neraka itu la'akiluna. Nah, ini ada lam taukid. Lam taukid itu untuk meyakinkan bahwa itu akan terjadi. Pasti akan makan. Jadi dipaksa itu. Orang-orang penghuni neraka itu, ya bukan dipaksa sebetulnya, mereka sendiri yang ingin. Gitu. Karena lapar, karena haus. Kan? Tidak ada lagi yang tersaji di neraka itu makanan kecuali pohon jakum itu. Itu mereka, akiluna, makan mereka itu minha dari pohon jakum. Pamaliuna, maka mereka memenuhi, penuh perut-perut mereka itu dari pohon jakum. Ini sejalan seperti dalam surat Al-Ghasyiyah kan disebutkan oleh Allah, laisa lahum ta'amun illa min dhuri la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak ada bagi mereka itu makanan kecuali dari dhuri. Dhuri itu pohon-pohon yang berduri, rucuk. Nah, digambarkan begitu. Maka tentu saja pohon jakum juga berduri. La yusmin wa la yughni, yang tidak akan menggemukkan mereka dan tidak menyebabkan mereka yugdi apa maksudnya di sini kenyang gitu kan, tidak kenyang-kenyang, bala yugni minju, tidak mengenyangkan, tetap saja lapar. Mungkin kalau di dunia ini kita seperti minum air laut itu banyak kan, tapi kalau diminum bukannya kita hilang haus itu, tetapi makin haus. Seperti itulah kelakuan orang neraka nampaknya. Tetap mereka itu tidak enak itu makan jakum itu sampai penuh perut mereka, tetapi tetap dalam keadaan kelaparan. Kemudian gambaran berikutnya, summa innalahum 'alaiha lasyauban min hamim. Sesungguhnya kemudian innalahum, sesungguhnya bagi mereka itu para penghuni surga itu di dalam neraka itu lasyauban, ada minuman min hamim yang terbuat dari air yang sangat panas. Jadi begitulah siksaan yang mereka peroleh, pohon jakum, makanan yang tidak mengenakan, kemudian juga minumannya begitu. Nah, digambarkan dalam tafsir ini, idza jaa ahlun nari istaghatsu bi syajaratiz zaqqum. Fa'akalu minha fakhtalasat juludu wujuhim biha. Kalau anda maran yamur bihim ya'rifuhum la'arafa wujuhahum biha. Apabila lapar ahli neraka, penduduk neraka, istaghatsu, mereka istighosah. Istighosah itu memanggil dengan panggilan yang dalam.
Nah, ahli neraka juga suka istighosah, minta makanan. Tetapi bisa cara zakum dengan pohon jakum. Pak kalau maka makan mereka itu minha dari pohon jakum itu, talasat digambarkan begitu. Talasat maka meluluh juludu wujuhihim, kulit-kulit wajah mereka itu. Jadi setelah makan pohon jakum itu, saking panas dan pahit dan tidak enaknya, sampai kulit-kulit wajah mereka itu copot, tanggal. Kalau anda maron, kalaulah sesungguhnya ada seorang yang lewat ke depan mereka, ya'rifuhum, orang yang lewat itu akan mengenali mereka itu. Ya, seperti yang tadi penghuni surga melihat ke mereka, ahli neraka itu tetap mengenali. Karena dilihat dari wajah-wajah mereka. Cuma yusabu alaihim al-atsyu. Kemudian setelah itu melanda rasa haus yang sangat. Fayastagitsuna, maka mereka istighosah lagi. Meminta-minta dengan sangat dan dalam dengan jeritan-jeritan yang sangat kuat, istighosah itu. Kemudian fayughatsuna bima'in kalmuhli, maka mereka diberikan pertolongan tetapi dengan air yang sangat panas. Maka disebutkan di atas itu summa innalahum 'alaiha lasyauban min hamim gitu. Setelah makan pohon jakum dalam keadaan haus dan mengelupas kulit-kulit wajah mereka itu, kehausan diberi air yang sangat panas. Kemudian disebutkan summa inna marja'hum la ilal jahim. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka penghuni neraka itu la ilal jahim, sungguh dikembalikan ke neraka jahim. Nah, di sini memberi pengertian seolah-olah setelah makan pohon jakum, penghuni neraka itu diajak keluar karena mereka tadi minta minum. Minumannya itu bukan di neraka jahim gitu, tapi di tempat luar. Menurut sebagian atau tafsir yang ada di dalam tafsir Jalalain ataupun tafsir Ibnu Katsir begitu pengertiannya. Tapi ada penafsir yang lain yang menyatakan tidak begitu. Memang mereka antara pohon jakum dan tempat minumnya itu berbeda tempat. Tetapi tempat minum tadi yang untuk minumnya tetap masih di dalam neraka. Apa sebab ini digambarkan tempat berbeda? Saking luasnya juga neraka itu. Luas juga neraka jahim itu. Mereka digiring setelah makan pohon jakum, kemudian haus, ditunjukkan oleh malaikat penjaga neraka, ini sekarang kalian minum di sini. Setelah minum, tetap saja mereka tetap kehausan, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Gitu. Kesan dari penjelasan, karena kata-kata ada marji'ahum, tempat kembali mereka. Berarti mereka diajak dulu keluar kan gitu. Artinya atau ke tempat lain. Nah, kalau yang mengartikan yang pertama diajak keluar dari neraka jahim, tapi penafsir yang kedua itu adalah tetap di dalam neraka jahim. Jadi luas juga neraka jahim itu hanya sekali-kali diajak wisata juga itu para penghuni neraka jahim oleh malaikat untuk minum-minum di bar-bar yang minumannya itu adalah minuman panas. Kemudian innahum alfau abahumul dhalin. Sungguhnya mereka itu, para penghuni neraka tadi itu mengikuti bapak-bapak mereka itu dhalin dalam keadaan sesat. Hum ala atharhim yuhra'un. Maka mereka itu mengikuti jejak-jejak, langkah-langkah, bekas-bekas tapak para nenek moyangnya itu yuhra'un secara bercepat-cepat. Nah, ini untuk menggambarkan memang walaupun tidak selalu seorang anak atau seorang generasi berikutnya biasanya suka membanggakan generasi sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang manusiawi, wajar. Nah, tinggal di sini untuk para penghuni neraka itu suka membanggakan, mengikuti jejak nenek moyangnya itu dalam kekufuran juga suka dibanggakan. Nah, itulah akibatnya. Maka dikaitkan oleh Allah dalam Quran ini, mereka juga itu karena mengikuti jejak
nenek-nenek moyang mereka dahulu dalam kesesatan sehingga menjadi kebanggaan, menjadi fanatik. Maka dalam perlakuan ini biasanya begitu. Keturunan berikutnya biasanya membanggakan keturunan atau generasi sebelumnya. Tetapi menjadi tidak baik jika yang dibanggakan itu tidak bagus. Walaupun tidak selalu. Memang tidak selalu seorang penjahat, anaknya jadi penjahat, tidak juga. Kalau itu sebagai penjahat dalam artian kriminal biasa. Tetapi kalau ideologi itu biasanya itu suka, kalau diresapi suka diturunkan. Sehingga biasanya keturunan berikutnya itu suka membanggakan karena ideologi itu. Walaupun tidak selalu ya, sekali lagi, seseorang keturunan biologis belum tentu satu ideologis juga dengan atasnya. Ada ini diceritakan dalam ayat ini, keturunan biologis ini juga satu ideologis. Satu ideologi. Membanggakan kesesatan nenek moyang sebelum mereka. Malahan di sini, fahum ala atharhim yuhra'un. Maka mereka itu bersegera, begitu kuat memegang. Dengan bercepat-cepat. Kalau ada orang lain yang mengingatkan itu malah marah. Padahal yang diikuti itu kesesatan. Itu dalam skala besar. Dalam kehidupan kita juga sekarang terjadi. Ada bangga dengan jejak-jejak langkah-langkah zaman dahulu sehingga diikuti walaupun itu sudah beda zaman, sudah harusnya ditinggalkan, tapi tetap diikuti dengan alasan mengikuti jejak leluhur. Dalam praktiknya itu salah satunya RUU HIP lah, tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Padahal sesungguhnya telah sesat sebelum mereka itu orang-orang atau generasi-generasi yang pertama di antara mereka itu. Sebagian dari mereka itu telah sesat, kata Allah di sini, artinya tidak mengikuti petunjuk. Walaqad arsalna fihim mundzirin. Padahal di antara mereka juga sudah ada para pemberi peringatan. Nah, ini berlaku tentu saja untuk konteks ini. Waktu Nabi SAW diutus, nah dahulu terhadap penduduk Mekah juga sudah ada pemberi peringatan. Salah satunya Nabi Ismail telah memberikan peringatan, demikian juga Nabi Ibrahim, dan juga untuk orang-orang yang lainnya sudah diangkat rasul-rasul di antara mereka itu. Allah telah mengingatkan. Fandur kaifa kana akbatul mundarin. Maka perhatikan oleh wahai Nabi bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan. Artinya orang-orang tadi dimasukkan ke neraka itu akibat perbuatan mereka. Dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah Allah berikan. Adapun orang-orang yang dalam keadaan tidak ngerti, tidak kenal Allah karena tidak ada peringatan, karena tidak ada yang memberitahu, itu termasuk yang selamat gitu. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula, gitu dalam ayat lain di surah Al-Isra. Dan kami tidak akan menyiksa sampai umat atau orang tadi itu mengenal Allah, mengetahui ada Allah, karena di situ ada Allah menurunkan pemberi peringatan. Seorang Rasul ataupun para mubalik seperti kesudahan para Rasul. Para ulama itu sama dengan sebagai pemberi peringatan. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Dengan fungsi sama. Mengingatkan kaumnya. Ini juga begitu. Kalau betul-betul orang itu tertutup dari komunikasi sehingga tidak mengerti tentang Tuhan itu adalah Allah, itu insya Allah selamat di akhir. Tapi zaman sekarang rasa-rasanya kecil kemungkinannya yang begitu. Di pelosok pedalaman Papua saja juga orang sudah kenal, sudah didatangi para mubalik. Di Sumatera juga begitu. Jadi untuk saat ini kemungkinan besar yang terisolasi dari dunia dakwah itu kecil. Oh, enggak. Ya.
Iya, iya betul Pak. Itu ada penjelasannya di Quran maupun hadis Nabi. Seperti di surat Ali Imran itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat, ya tentu saja bisa satu, dua, dan sebagainya, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu yang kita sebut istilah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya dalam hal ini kaum muslimin yang tahu bahwa di situ ada orang-orang yang belum kenal dengan Allah dan kita punya kemampuan untuk menyampaikan harus. Itu perintah di sini. Wal takun itu adalah fiil dalam istilah ilmu sorof itu sebagai fiil amar. Sepertinya fiil mudhari tapi dalam bentuk amar, perintah. Wal takun, hendaklah harus ada. Jadi perintah itu juga. Untuk perintah sehingga adalah menjadi kewajiban al aslu fil amri lil wujub, gitu kata usul fikih. Asal usul hukum dari perintah Allah itu adalah jatuh kepada hukumnya wajib. Illa ma dallat dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Kemudian dalam hadis Nabi juga kan balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kalian walaupun hanya satu ayat. Nah, ini juga adalah perintah dari agama bagi kaum muslimin untuk menyampaikan kepada orang lain supaya mengenal Islam. Nah, tinggal sekarang bentuknya, caranya, itu yang bisa beragam. Caranya bisa beragam, tidak mesti melalui ceramah seperti ini ataupun melalui dakwah dalam pengertian hayu majak kanjak seperti itu. Nah, itu bisa beda-beda caranya itu. Karena dalam Al-Quran juga dalam surah An-Nahl kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, dakwahilah orang itu dengan cara-cara yang baik dan pelajaran yang baik. Dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Nah, itu nanti diartikan tidak mesti selalu dengan cara dakwah pengertian itu seperti pengajian ini atau cara lain, tapi bisa dengan contoh-contoh yang secara real, gitu kan, dalam keseharian misalnya kita perlihatkan ciri-ciri keislaman kita itu juga. Itu bagian dari dakwah juga dengan bil hikmah. Perlihatkan bahwa kita itu adalah sangat perhatian dengan masjid misalnya. Itu bagian mendakwahi orang juga dengan dilewati. Memberitahukan. Tinggal nanti kepada orang yang mampunya hanya segitu ya cukup segitu. Tapi pada orang yang mampunya berbuat lebih dari itu ya silakan lakukan. Ya, dalam hal ini kita sebatas mengingatkan. Adapun orang itu teringatkan atau tidak itu bukan urusan kita. Jadi tetap wajib bagi kita dengan beragam cara. Kita juga mengeluarkan sodako, misalnya infak dan sebagainya, itu bagian dari dakwah juga. Saya kira gitu. Pak? Oh ya. Oh, orang-orang yang selamat. Oh ya, itu mungkin seperti kondisi itu anak-anak itu Pak ya. Katakanlah anak-anak itu dalam hadis kan sebutkan diangkat kolam, artinya kolam itu tidak dicatat apakah amalnya itu jadi kebaikan atau jadi untuk menyebabkan dia masuk ke neraka dari 3 golongan. Yang pertama anak-anak yang belum balik, gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada orang yang gila, artinya sakit ingatannya itu, akalnya tidak bekerja dengan sempurna, dan orang yang itu hilang kesadaran itu, seperti ketiduran atau orang yang koma. Itu kalaupun katakanlah orang yang tidur itu kalau betul-betul dalam tidurnya itu dia ngalindur sampai membunuh, secara agama tidak dosa. Karena dia tidak sadar. Nah, dalam hal-hal seperti ini, orang termasuk orang yang tadi, yang tidak kenal Allah karena tidak pernah sampai ke dalam pikirannya, ke dalam pengetahuannya tentang Allah. Nah, dalam ayat tadi kan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengadab sampai kami memberitahu dia itu melalui rasul kami itu kan. Nah, dalam hal ini orang-orang yang tadi itu diangkat kolam, insya Allah di akhirat selamat, dia masuk ke surga. Tapi orang-orang yang seperti ini adalah sedikit sekali. Walaupun di surga juga nanti ada ashabul a'raf. Al-a'raf itu adalah manjilun bainal manjilataini itu. Tempat antara 2 tempat, yaitu antara surga dan neraka.
Tetapi kasus untuk Ashabul A'raf itu bukan yang kasus seperti ini, tapi untuk kasus yang lain. Jadi insya Allah masuk ke surga orang-orang yang tadi telah diangkat kolam, artinya tidak ada catatan bagi mereka. Aman. Mangga, Bang Abu, Ya Pak, kalau ya. mau Ya Pak, terima kasih Pak. Ini Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terkait dengan ayat 69 dan 70 Pak, bahwa di situ kan ada asar-asar ya, jadi ada peninggalan-peninggalan nenek moyang yang sesat begitu ya di situ Oh itu iya betul. diikuti sampai sekarang. Nah ini kaitannya dalam konteks kehidupan kita sekarang Pak. Misalnya kemarin pada saat kita memperingati apa G30 SPKI gitu kan, itu ada juga yang memang tidak seakidah dengan kita. Begitu kan artinya apa ya, bukan nenek moyang tetapi bagi keturunan-keturunannya ya nenek moyang, dan yang seakidah ya silahkan. Misalnya yang di luar Islam gitu ya, non muslim. Nah sementara kita kan menjadikan mereka itu ada peninggalan-peninggalan seolah-olah sesuatu yang memang ya memang kalau menurut kita jihad gitu ya Pak ya, yang meninggal pada saat waktu G30 SPKI yang Islam begitu, itu kan jihad mungkin masuknya. Ya, meninggalnya. Tetapi ada kalau yang non muslim, nah ini sikap kita seperti apa, kan itu asal peninggalan-peninggalan yang memang bagi orang yang tidak seakidah dalam kondisi meninggal. Nah, itu bagaimana kira-kira kita ininya melihatnya begitu. Syahid juga gitu Iya, mungkin. iya kan artinya berbeda akidah begitu, dan dari mereka mungkin Tapi mereka melawan PKI berbeda. gitu maksudnya. Iya, betul. Nah, itu kan asar-asar juga ya, seperti itu gimana sikap kita. Oh iya. Iya, Iya makasih. Bu. Tentu saja dalam hal ini seperti banyak dijelaskan dalam ayat Quran maupun hadis bahwa syarat mutlak diterimanya seseorang di hadapan Allah sebagai seorang yang dimuliakan di hadapan Allah itu adalah keberimanan. Keberimanan itu menjadi syarat mutlak, iman kepada Allah maksudnya. Syarat mutlak bagi seseorang sehingga amal-amalnya yang dikerjakan di dunia ini diterima juga sebagai yang akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Kalau tidak ada iman, sebanyak apapun perbuatannya itu, maka tidak dihargai di hadapan Allah. Itu kan dalam surat di Ali Imran itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mengharapkan mengikuti selain agama Islam sebagai agama dia, falayuk bala, itu ada kata-kata layuk bala, tidak akan pernah diterima selama-lamanya. Nah, kata-kata itu artinya perbuatannya, karyanya, karsanya tidak akan dihargai oleh Allah, tidak akan menerima, dan wahwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Artinya sudah capek, sudah letih, payah, tetapi memang di dunia menghasilkan karya sehingga memperoleh penghargaan, bisa disebut sebagai pahlawan, bisa juga memperoleh hadiah-hadiah, penghargaan dan sebagainya. Tetapi di akhirat minal khosirin, termasuk orang-orang yang tidak dihargai oleh Allah. Apa sebab? Karena dia yabtaghi ghairul islami dinan. Dia mengagem, dia memegang, mengimani sesuatu yang bukan ajaran Islam, iman kepada Allah. Sehingga karya karsanya itu, jejak-jejaknya itu tidak ada harganya gitu, di hadapan Allah itu. Ya nol besar saja gitu kan. Hanya berharga selama di dunia saja memperoleh penghargaan. Adapun di depan Allah tidak ada. Nah, kemudian yang jadi persoalan barangkali jejak langkah-langkah baik mereka itu apakah boleh juga menjadi ditiru oleh kita. Nah, dalam hal urusan muamalah keduniaan ini, kita jangankan kita mencontoh dari orang manusia gitu. Mencontoh dari binatang saja kan sering dibuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Seperti ada surat An-Nahl, ada surat Al-Ankabut, itu kan nama-nama binatang gitu. Yang dari situ kita bisa memperoleh pelajaran, kita bisa belajar. Silahkan. Nah, termasuk kita juga menghargai jejak mereka, bahkan menjadikan itu sebagai pelajaran bagi kita untuk langkah berikutnya dari jejak orang-orang yang telah berbuat baik di dunia, walaupun tidak beriman, boleh-boleh saja sekedar mengikuti jejak-jejak mereka dalam pengertian sebagai bahan pelajaran. Saya tidak tahu ke arah sana bukan tadi Ibu yang maksudkan atau ya, ada ya, yang Pak.
Ya, cuma satu lagi Pak ini ya. Ini kan yang tidak seiman tadi ya Pak ya. Ya. Yang dijadikan asar itu hanya untuk yang urusan muamalahnya saja. Nah, tetapi kalau yang seiman, yang seiman dengan kita apa? Nah, ini yang saya seringkali melihat banyak yang misalnya kita mendatangi ini ke makam-makam yang kita sendiri sebetulnya tidak tahu persis seperti apa latar belakang. Oleh karena itu maka mungkin harus kehati-hatian kita ya, harus paham betul siapa sebetulnya yang kita datangi itu, sehingga jangan sampai nanti asar-asarnya ini yang ditiru itu adalah sesuatu yang sebetulnya dulu-dulu itu latar belakangnya itu tidak baik begitu. Iya betul. Ya, dalam hal kita walau alam lah seperti apa gitu. Itu mungkin sejarah itu yang harus dipahami. Ya. Iya betul. Iya Pak. Maka dalam hal ini Quran tetap memberikan petunjuk bagi kita kan. Silahkan belajar dari manapun. Tetapi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan begitu saja kita mengikuti itu. Tetap harus dengan keadaan kritis dan dengan cara-cara yang ilmiah lah gitu katakan. Tetap acuan kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Bahwa kita boleh belajar dari siapapun silahkan. Mau belajar dari buku-buku Karl Marx juga silahkan gitu. Baca saja. Tapi di situ adalah keimanan kita harus tetap kuat untuk membedakan, jangan sembarangan mengikuti. Tetapi untuk memperluas wawasan, silakan belajar dari manapun. Buku-buku agama lain juga dibaca, belajari, silahkan. Kita mengetahui perbandingan agama dengan yang lain juga silahkan. Kita dengarkan dari mereka. Tapi kunci bagi kita itu wala taqma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti apa yang engkau tidak ada dasarnya, tidak mengerti, gitu kan? Hanya ikut-ikutan saja. Artinya dalam hal ini perkuat iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Jika Allah dan Rasulnya membolehkan, boleh kita ikuti jejak itu. Tetapi kalau itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, di situ demarkasi kita untuk tidak mengikuti sembarangan ajaran orang lain. Walaupun orang itu juga adalah orang-orang Islam, katakan begitu. Seperti misalnya pendahulu-pendahulu kita, nah dalam hal ini tetap kita selektif sebagai orang yang orientasi kita pokoknya Allah dan Rasul. Ikutilah jejak Allah dan Rasul. Walaupun dari pimpinan-pimpinan yang kadang-kadang suka kita kultuskan, jangan sembarangan ikuti. Orientasi kita ada Allah dan Rasul. Apa sebab? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pikiran kita ini nanti isi hati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita harus bisa menjelaskan di hadapan Allah. Kalau tidak, ya kita menjadi orang yang rugi juga kelihatannya begitu. Wallahu a'lam.